Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Nursafitri, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik ajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada pembelajaran menulis yang diampu oleh Dr. Aida Ayiyah SPD MPD. Baik, tidak berlama-lama saya akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Seperti biasa, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika baik semua. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Denny Kurnia Octavian, Diva Nur Amalia, Elisa Putri Yana, Erina Dwi Yunistianingrum. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak, sehingga tidak ada yang tertinggal pembelajaran pada hari ini. Mengulas materi pembelajaran minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Pinter sekali Mbak Diva ya. Pertemuan pada minggu lalu yaitu mengenai teks biografi. Ada yang ingat apa sih itu pengertian teks biografi? Bagus. Oke Mbak Erina coba. Baik. Ibu akan memperjelas ya. Teks biografi menurut Mbak Erina tadi kan riwayat hidup ya, riwayat hidup seseorang. Terus Ibu akan menambahkan teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Seperti itu ya. Baik anak-anak, tidak berlama-lama, Ibu akan langsung membahas pertemuan pada kali ini. Baik anak-anak ya. Di pertemuan pada kali ini kita akan membahas teks pidato persuasif. Ada yang tahu teks pidato persuasif itu apa anak-anak? Oh, belum tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut pada mengenai teks pidato, maaf ya. Pengertian teks pidato. Pengertian teks pidato di sini adalah bentuk komunikasi suatu arah yang berisi gagasan dan pikiran pembicara atau tentang suatu hal kepada orang banyak. Salah satu jenisnya adalah pidato persuasif. Lalu, pidato persuasif di sini adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisi pesan yang disampaikan kepada masyarakat oleh seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih mau dipertanyakan? Oh, belum ya. Oke. Selanjutnya, teks pidato persuasif juga memiliki tujuan. Pidato persuasif bertujuan untuk mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Dalam pidato dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar masyarakat terbujuk. Adapun tujuan pidato persuasif dalam modul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu pembentukan tanggapan. Pembentukan tanggapan di sini salah satunya tujuan pidato persuasif adalah membentuk agar masyarakat memberikan tanggapan. Pembentukan dilakukan agar masyarakat mengetahui banyak tentang suatu topik. Seperti itu ya. Ada yang masih bingung dalam pembentukan tanggapan di sini?
Oh, belum ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu penguatan tanggapan. Penguatan tanggapan di sini memberikan penguatan tanggapan bagi sekelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan, atau isu. Penguatan tanggapan dikaitkan dengan nilai-nilai dan sikap yang sudah ada pada masyarakat. Contohnya yaitu nilai-nilai bercirikan kesenangan, kekuatan, dan kepentingan. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu pengubahan tanggapan. Pengubahan tanggapan sekelompok masyarakat untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Pembicara persuasif berupaya untuk mengubah tanggapan sambil meminta kepada masyarakat untuk mengubah atau menghentikan beberapa perilaku seperti merokok dan membuang sampah sembarangan. Pembentukan tanggapan dihubungkan dengan belajar. Pengubahan tanggapan adalah fokus utama dari pidato persuasif. Ada yang masih bingung sampai di sini? Oke, sudah paham ya anak-anak. Pintar-pintar semua deh kayaknya. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip teks pidato persuasif. Prinsip yang pertama yaitu membujuk demi konsisten. Artinya apa, Bu? Prinsip pertama persuasif yaitu untuk mengubah perilaku apabila perubahan yang diajukan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai mereka saat ini. Perubahan perilaku akan lebih mungkin bila konsisten dengan nilai, sikap, dan kepercayaan seperti itu ya anak-anak. Prinsip yang kedua yaitu membujuk demi perubahan kecil. Maksudnya apa, Bu? Perubahan kecil yaitu seperti perilaku lebih memungkinkan apabila perubahan yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Kesalahan umum pembicara pemula adalah keinginan yang menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa, seperti itu ya. Selanjutnya ada prinsip membujuk demi keuntungan. Masyarakat akan mengubah perilakunya apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada prinsip membujuk demi menentukan kebutuhan. Prinsip di sini mengubah perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir yaitu prinsip teks dari pidato persuasif yaitu membujuk berdasarkan pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit. Maksudnya efektivitas pidato persuasif bergantung pada penerimaan halayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Pendekatan ini sedikit demi sedikit yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera berubah perilakunya. Seperti itu ya anak-anak. Apa ada yang masih belum paham dari penjelasan Ibu tadi? Oke, belum ya. Selanjutnya yaitu ada struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif di sini ada 3 ya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua isi pidato, dan yang terakhir penutup. Apa sih itu pembukaan dari teks pidato persuasif? Pembukaan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Pada tahapan ini, pengenalan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian ini berfungsi sebagai pengantar sebelum pada tahap penjelasan atau isi pidato. Selain itu, juga berisi deskripsi singkat tentang topik permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu isi pidato. Isi pidato berisi penjelasan berbagai teori
pendapat maupun fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar untuk mengupas tentang permasalahan yang dibahas ya anak-anak. Yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini berisi berbagai saran, ajakan maupun pertimbangan sekaligus penguatan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar yakin dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis, dengan ditutup dengan salam penutup seperti itu ya anak-anak. Ada juga nih kaidah kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama yaitu bersifat mengajak dan mempengaruhi. Yang kedua yaitu dicirikan dengan adanya kata-kata persuasif atau bujukan seperti ayo dan mari. Yang ketiga yaitu mengandung kata-kata dengan dan imbuhan lah. Selanjutnya yaitu diakhiri dengan tanda baca seru. Yang kelima yaitu memuat sejumlah pendapat dan fakta. Yang keenam, banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca, sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang kedelapan yaitu menggunakan intonasi yang baik yang dapat mempersuasi pendengar. Yang terakhir yaitu lafal harus jelas. Maaf ya, ibu agak sedikit kurang enak badan. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang simaklah video di bawah ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan ini, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan UKS adalah meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk pola hidup sehat di kalangan peserta didik maupun guru-guru. Hal tersebut merupakan salah satu program yang sering kita lakukan dengan mengandalkan penyuluhan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan perorangan meliputi rambut, kuku, dan kulit. Terkadang bagian-bagian tubuh tersebut sering kita lupakan untuk dibersihkan. Selain itu ada juga penjaringan kesehatan panca indera, kesehatan gigi, dan gizi yang dalam hal ini setiap siswa harus bisa mandiri dengan menjaga kesehatannya masing-masing. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua UKS SMP Pemuda ingin mengajak sahabat-sahabat dan guru-guru untuk lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan di sekolah. Dengan terlaksananya penyuluhan kesehatan yang teratur dan disiplin, siswa-siswa dan para guru akan ikut melaksanakan perbedaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan bersama, sehingga tidak ada lagi siswa-siswi di sekolah yang gampang terkena penyakit. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru, teman-teman, dan semua warga di sekolah ini untuk memperhatikan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan sekolah agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Cukup sekian pidato saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waktunya udah habis sih anak-anak. Ya udah ya anak-anak, tugasnya yang kali ini kerjakan di rumah aja. Tentukan struktur dari video yang telah kalian simak ya anak-anak. Lanjut, ibu akan memberikan tugas tambahan kepada kalian. Buatlah kelompok maksimal 2 atau 3 orang. Lalu nggak usah kelompokan aja ya, individu. Oke, individu aja diganti, berarti tugasnya individu. Oke. Yang kedua yaitu buatlah pidato persuasif dengan tema bebas dan mencangkup nilai-nilai keagamaan ya anak-anak. Yang ketiga yaitu presentasikanlah di depan kelas seusai kalian membuat tugas yang ibu berikan. Seperti itu ya.
Udah paham apa belum? Ada yang perlu ditanyakan yang kurang jelas? Oh tidak ya, oke. Anak-anak ibu emang pada pintar-pintar semua. Baik, ibu ada sedikit motivasi kepada kalian. Dalam hidup ini, jika kamu tak melihat hal yang salah, kamu tak akan mampu mengetahui bagaimana cara membuatnya benar. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Sekian dari ibu, apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.